Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang tadi khatib bacakan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan." Siapa saja orang yang bersalawat kepadaku dengan satu kali salawat, sallallahu alaihi biha ashran, maka Allah pasti akan membalas salawatnya si orang tersebut dengan 10 kali salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mengetahui makna salawat, baik itu dari kita selaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun salawat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tentu maknanya berbeda. Di dalam penjelasan salah satu kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwa anna salata minallahi ta'ala ma'naha ar-rahmah wa ziyadatul ihsan. Mana salawat manakala ia datang dari Allah Subhanahu wa taala berarti Allah memberikan rahmat dan menambahkan kebaikan baginya. Wa minal malaikati al-istighfar, dan jika salawat itu datang daripada malaikat-malaikat Allah berarti maknanya memohonkan ampunan. Dan hal ini juga sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 43, huwallazi yusalli alaikum, dialah Allah zat yang memberikan rahmat kepada kalian, wa malaikatuhu, sedangkan malaikat-malaikat Allah memohonkan ampun, liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur, memohonkan ampun untuk kalian agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah Maha penyayang kepada orang-orang mukmin. Kemudian jika salat itu datang dari orang-orang mukmin, itu berarti doa agar diberikan rahmat dan ampunan. Ini bisa kita dapatkan di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sedekah wajib oleh kalian dari harta-harta mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan menyucikan jiwa mereka. Wa shalli alaihim, tapi Muhammad berdoalah kamu untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu menumbuhkan ketentraman bagi mereka. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu satu kali salawat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali salawat dari Allah, itu sungguh sangat luar biasa. Apalagi salawat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, itu berarti Allah memberikan rahmat kepada si orang yang membacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56, bahwa di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan. Kemudian penghormatan kepada Nabi melalui salawat tersebut diperintahkan kembali kepada makhluknya, baik yang ada di langit yaitu malaikat-malaikat Allah, maupun makhluknya yang ada di bumi yaitu orang-orang yang beriman. Ada yang berbeda dari perintah Allah Subhanahu wa taala mengenai bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Aqimus shalah wa atuz zakah." Berikanlah salat dan tunaikanlah zakat oleh kalian. Akan tetapi Allah sendiri tidak melakukannya. Sedangkan perintah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang beriman, bersalawat dan bersalamlah kalian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab apapun kata Allah dan para malaikatnya bersalawat juga kepadanya. Artinya Allah juga melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak butuh dengan salawat kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberinya rahmat dan mengampuni segala dosa-dosa beliau serta telah menjaminnya sebagai ahli surga. Kendati demikian,
kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepadanya, karena Allah telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling mulia dan yang paling diberkahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat wadah, birkah, tempat yang besar dan luas yang telah penuh dengan air. Namun air tersebut terus menerus mengisinya sehingga tidak tertampung, kemudian airnya bertumpahan kemana-mana. Inilah gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dibacakan salawat oleh umatnya, yang tidak akan pernah habis kemuliaannya, tidak akan pernah habis keberkahannya, tidak akan pernah habis kebaikannya, dengan harapan salawat yang kita bacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kebaikannya, keberkahannya dan kemuliaannya yang melimpah kembali kepada kita tidak ada habis-habisnya. Bukankah seseorang yang mendoakan saudaranya tanpa diminta, mendoakan secara rahasia, ad-du'a bil ghaib, itu kebaikannya kembali kepada orang yang mendoakannya. Begitu juga kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita selaku umatnya yang sangat mudah membuktikan cinta kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mengakhiri daripada bulan Rabiul Awal, ada momen yang memang biasa tradisi di masyarakat kita memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hal yang harus dijaga dan harus dilestarikan. Mengapa demikian? Karena ketika kita beriman kepada ayat-ayat Allah, kepada Al-Qur'an, dan kita melaksanakan isi kandungan daripada Al-Qur'an, maka berbahagialah kita. Kenapa? Karena kita beriman kepada Al-Qur'an dan mengamalkannya, itu berarti kita telah mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kegembiraan itu juga terus kita kembangkan dan kita tafsirkan bahwa Al-Quran ini adalah ayat-ayat Allah, kalamullah yang sangat mulia, diturunkan, dan yang menerimanya adalah baginda Nabi Muhammad SAW, adalah manusia yang paling mulia. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran, isinya adalah hak, kebenaran, tidak ada sedikit pun keraguan. Dan bagi kita Al-Quran bukan hanya tidak ada keraguan, kita yang meresponnya juga jangan meragukannya. Maka oleh karena itu kegembiraan kita juga harus seiring dengan Al-Quran yang kita pedomani. Siapa penerimanya? Dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dengan begitu kita juga sama memperoleh karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan sebab karunia dan rahmat dari aku, maka dengan itu bergembiralah. Huwa khairum mimma yajma'un. Dia Al-Quran lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Lebih baik Al-Quran ini dari harta yang mereka kumpulkan, dari jabatan yang mereka kumpulkan, dari pengaruh yang mereka kumpulkan, dari apa-apa yang mereka senangi. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis lain juga disebutkan, siapakah nanti di hari kiamat yang paling dekat kedudukannya dengan aku, tiada lain adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maka dalam momen peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini patut kita berbahagia. Sebagaimana berbahagianya kita beriman kepada Al-Qur'an, dapat melaksanakannya, berarti telah memperoleh karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada manusia yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari itu pula sebagai salah satu bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peringatan Maulidur Rasul, meneladaninya sekaligus meyakini dengan sekuat-kuatnya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah, putra Abdullah bin Abdul Muttalib, adalah sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup, pengunci, penghujung daripada para nabi dan rasul. Maka oleh karena itu, jika salah satu bentuk kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bisa memberikan jaminan syafaatul uzma bukan hanya kepada umatnya, umat akhir zaman, tetapi juga pada umat-umat sebelumnya, termasuk memberikan syafaat, legalitas, legitimasi kepada para nabi dan rasul umat-umat terdahulu. Maka ketika peringatan Maulid Rasulullah SAW, kita diingatkan, inilah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi selain nabi terakhir setelah Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu kekacauan di tengah masyarakat, jika ada yang meniru-niru agama yang disimpangkan, disimpang siurkan ajarannya, kemudian juga ketidakjelasan akan jaminan nanti di akhiratnya, ini sungguh meresahkan masyarakat, meresahkan, mengacaukan ketertiban dan juga keamanan. Juga bisa jadi
dapat mengacaukan kerukunan antar umat beragama. Maka oleh karena itu, belum lama di kota Depok ini khususnya, Lembaga Keislaman Majelis Ulama Indonesia Kota Depok dengan tegas menyampaikan agar sadar dan tobat bagi jamaah anggota Ahmadiyah pendiri untuk kembali kepada Islam yang kafah, Islam yang benar, Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan, dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sungguh sangat berarti, selain bagian daripada syairillah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, di penghujung bulan Rabiul Awal, khatib menyampaikan agar kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul merapatkan barisan, meneguhkan dan menguatkan keyakinan kita, karena hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan keselamatan dan juga jaminan syafaatnya di akhirat kelak. Maka oleh karena itu, saudara-saudara kita yang menyimpang, yang keluar daripada pemahaman yang benar yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita ajak untuk sadar dan segera tobat. Karena bagaimanapun juga mereka adalah saudara kita. Kita lakukan langkah-langkah yang baik, yang sopan, yang santun kepada mereka. Ini saja yang dapat khatib sampaikan, benar hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang khilaf, salah dan keliru datang dari diri khatib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.